Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firas Azam dari program Komunikasi Penyiaran Islam semester 4 STI Darut Tauhid Bandung. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas akhir semester untuk mata kuliah Epistemologi Doa dengan judul Epistemologi Doa, yaitu sumber, justifikasi, dan ruang lingkup pengetahuan tentang doa dalam Islam, di bawah bimbingan Bapak dosen Taufik Hidayat MSOS. Sebelum masuk ke pembahasan, berikut 5 pokok bahasan yang akan saya sampaikan. Yang pertama, definisi epistemologi doa beserta ruang lingkupnya. Lalu yang kedua, urgensi doa, macam-macam teks doa, dan prosedur berdoa. Lalu yang ketiga, pengertian mukjizat, karomah, maunah, dan isti'anah. Lalu yang keempat, perbedaan mendasar antara ilmu hikmah dan kahanah. Lalu yang kelima, yaitu 6 aspek dalam analisis literatur tentang doa, mencakup aspek teologis, praktis, psikologis, sosiologis, historis, dan studi empiris. Mari kita mulai dari pembahasan yang pertama. Untuk memahami epistemologi doa, kita perlu memahami dua istilah dasarnya terlebih dahulu. Epistemologi adalah cabang filsafat yang mengkaji tentang sumber, hakikat, batas, metode, dan validitas suatu pengetahuan. Dengan kata lain, bagaimana sesuatu itu dapat diyakini benar sebagai ilmu. Sementara itu, epistemologi doa adalah kajian tentang dasar, sumber, dan cara meyakini doa sebagai bentuk komunikasi antara hamba dengan Allah. Kajian ini menjawab pertanyaan, mengapa doa diyakini benar, bagaimana doa diketahui dapat berpengaruh, dan apa yang menjustifikasi keyakinan tersebut. Ruang lingkup kajian epistemologi doa mencakup 4 hal utama. Yang pertama, sumber normatif, yaitu Al-Quran, hadis, dan ijtihad ulama sebagai dasar doa. Lalu yang kedua, landasan teologis yang meliputi tauhid, rububiyah, tawakal, qadar, dan hubungan antara hamba dengan Tuhan. Lalu yang ketiga, aspek epistemik, yaitu bagaimana keyakinan atas efektivitas doa itu dijustifikasi secara keilmuan. Dan yang keempat, aspek praktis, yaitu meliputi adab, waktu, tempat, dan tata cara berdoa. Nah, selanjutnya mari kita bahas mengapa doa itu begitu penting dalam kehidupan seorang muslim. Ada 6 urgensi utama doa. Yang pertama, doa itu adalah inti ibadah. Disebut sebagai otak atau inti ibadah karena mencerminkan totalitas penghambaan seorang hamba kepada Allah. Lalu yang kedua, doa merupakan pengakuan atas kelemahan hamba, sebuah ikrar bahwa manusia itu lemah dan Allah lah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Lalu yang ketiga, doa adalah wujud tauhid rububiyah, karena dengan meminta hanya kepada Allah, seorang hamba menegaskan keyakinannya bahwa hanya Allah pengatur semesta alam. Lalu yang keempat, doa menjadi sarana komunikasi vertikal, yaitu jalur komunikasi langsung antara hamba dengan Allah tanpa perantara. Lalu yang kelima, doa memberikan ketenangan psikologis karena menumbuhkan harapan, mengurangi kecemasan, dan menguatkan mental dalam menghadapi ujian hidup. Dan yang keenam, doa itu menjadi sebab turunnya pertolongan Allah, yaitu sebab syar'i bagi turunnya rahmat, jalan keluar, dan ijabah dari Allah. Berikutnya kita akan bahas macam-macam teks doa dan bagaimana prosedur atau adab dalam berdoa. Nah, dari segi teks, doa terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama, doa matsurah, yaitu redaksi doa yang bersumber langsung dari Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, kedua, doa ijtihadiyah, yaitu doa dengan susunan bahasa sendiri yang disusun bebas selama itu tidak menyalahi syariat. Lalu yang ketiga, doa dalam sholat yang menjadi bagian dari rukun atau sunnah sholat,
misalnya doa iftitah, tasyahud, dan kunut. Lalu yang keempat yaitu doa harian dan munajat, yaitu doa rutin seperti doa makan, doa tidur, dan bepergian, serta munajat personal di luar sholat. Adapun prosedur atau adab berdoa terdiri dari 8 tahapan. Diawali dengan niat yang ikhlas, semata karena Allah, dalam keadaan suci, dan dengan makanan atau rezeki yang halal. Lalu menghadap kiblat sambil mengangkat kedua tangan, diawali dengan pujian kepada Allah dan sholawat kepada Nabi, dilakukan dengan khusyuk, kerendahan diri, dan penuh harap, disertai keyakinan sepenuh hati akan dikabulkan. Dan sebaiknya memilih waktu-waktu mustajab seperti sepertiga malam terakhir antara azan dan iqamah, atau di hari Jumat, dan diakhiri dengan hamdalah atau pujian kepada Allah. Dan selanjutnya kita masuk kepada pertanyaan ketiga, yaitu memahami 4 istilah penting, yaitu mukjizat, karomah, maunah, dan isti'anah. Mukjizat adalah kejadian luar biasa atau kharikul adah yang Allah berikan khusus kepada para nabi dan rasul sebagai bukti kebenaran kenabian mereka. Mukjizat disertai tantangan atau tahaddi dan mustahil ditiru oleh orang biasa. Karomah adalah kejadian luar biasa yang Allah anugerahkan kepada para wali atau hamba yang soleh. Berbeda dengan mukjizat, karomah bukan untuk menentang siapapun, melainkan sebagai kemuliaan dan penguatan keimanan tanpa disertai klaim kenabian. Maunah adalah pertolongan Allah di luar dari kebiasaan yang diberikan kepada mukmin awam dalam kondisi darurat atau genting, dan tidak terkait dengan status kewalian maupun kenabian. Sedangkan isti'anah adalah sikap batin memohon pertolongan hanya kepada Allah dalam segala urusan. Inilah inti makna dari ayat Iyyaka nasta'in dalam surat Al-Fatihah, yang menjadi bagian penting dari hakikat doa dan tauhid. Nah, pada bagian ini saya akan menjelaskan perbedaan mendasar antara ilmu hikmah dan kahanah atau perdukunan. Dari segi sumber, ilmu hikmah bersumber dari Al-Quran, zikir, doa, dan sunnah yang sahih. Sedangkan kahanah mengklaim pendapat bantuan dari jin atau setan untuk mengetahui hal-hal yang gaib. Dari segi landasan akidah, ilmu hikmah sejalan dengan tauhid dan syariat Islam. Sementara kahanah justru bertentangan dengan akidah tauhid dan condong kepada kesyirikan. Nah, dari segi tujuan, ilmu hikmah berorientasi pada kemaslahatan, kesembuhan, dan kebaikan sesuai syariat. Sedangkan kahanah berorientasi pada klaim mengetahui hal gaib atau nasib demi kepentingan pribadi. Dan dari segi status hukum, ilmu hikmah itu diperbolehkan atau mubah sebagai bagian dari ikhtiar yang syar'i, sementara kahanah diharamkan. Bahkan pelakunya diancam tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Jadi perbedaan mendasarnya terletak pada 3 hal, yaitu sumber pengetahuan, yaitu wahyu, dan syariat berbanding jin dan setan. Lalu dari status hukum, yaitu halal berbanding haram atau syirik. Lalu yang ketiga, serta orientasi dari tujuannya, yaitu kebaikan sesuai syariat berbanding klaim gaib untuk kepentingan pribadi. Nah, terakhir kita bahas 6 aspek yang mencakup dalam analisis literatur tentang doa. Pertama, aspek teologis, yaitu doa sebagai relasi antara hamba dan Tuhan yang berkaitan dengan tauhid, qadar, dan kehendak Allah. Lalu yang kedua, aspek praktis, yaitu sisi amaliyah dari doa, tata cara, adab, waktu, dan tempat yang dianjurkan untuk berdoa. Lalu yang ketiga, aspek psikologis, yaitu efek doa terhadap ketenangan jiwa, harapan, dan mekanisme coping dalam menghadapi tekanan hidup.
Lalu yang keempat, aspek sosiologis, yaitu doa sebagai fenomena sosial seperti doa bersama, tradisi komunikasi, dan ritual kolektif. Lalu yang kelima, aspek historis, yaitu perkembangan praktik dan redaksi doa sepanjang sejarah peradaban Islam. Lalu yang keenam, studi empiris, yaitu pendekatan berbasis data dan observasi untuk meneliti dampak doa, misalnya melalui riset di bidang kesehatan dan psikologi. Nah, keenam aspek inilah yang menjadikan kajian doa bersifat multidimensi. Tidak hanya dipahami secara teologis, normatif, tetapi juga secara praktis, psikologis, sosial, historis, dan juga ilmiah. Nah, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai epistemologi doa, mulai dari definisi dan ruang lingkupnya, lalu urgensi serta prosedur doa, dilanjut perbedaan mukjizat, karomah, maunah, dan istianah, dan perbedaan ilmu hikmah dan dengan kahanah, dan diakhiri dengan 6 aspek dalam analisis literatur tentang doa. Wallahu a'lam bishawab. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian maupun penulisan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.